اللهم لك الحمد شكرا ولك الملك فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل جلت أهلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فاعتبروا يا أولي الأبصار. معاشر الحبايب الكرام، بالخصوص أخينا وحبيبنا الحبيب محمد بن الحبيب أحمد بن حسن فدعك حفظه الله ورعاه وبلغ كل ما أمله وأرجاه بغير العافية وأمه كل شر ويسلم كل شر واعتداء. فكافة الحبائب والطلبة خريجين أهل الخيرات كافة الحاضرين في هذا المكان المبارك، alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul bersama dalam acara yang istimewa, acara yang penuh dengan keberkahan, acara yang memberikan kepada kita bimbingan dan pelajaran mengenang guru kita, pembimbing kita, Habibana Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak rahimahullah rahmatal abrar wa askanahu jannatin tajri min tahtiha al-anhar an jaddihi al-mukhtar sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-athhar. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk mengenang orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang melintasi dunia ini dengan keberuntungan. Habib Ahmad, kita sudah dengar manaqibnya, kita tahu bahkan kehidupan beliau. Beliau melewati dunia ini dengan berbagai macam amal-amal yang baik, yang soleh, sampai kembali kepada Allah pada titiknya. Semuanya tahu dengan berbagai kebaikan. Beliau beruntung. Yang terjadi pada orang-orang yang baik, orang-orang soleh, ini adalah pelajaran bagi yang masih hidup. Kita masih hidup. Lalu apa yang kita perlu buat untuk kita juga mendapatkan keberuntungan? Karena itu Allah nyatakan fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Yang berlalu dari orang-orang yang berbuat baik itu adalah gambaran kehidupan bagaimana mereka orang baik. Kita ambil pelajaran. Karena semuanya juga bakal sampai kepada sampai orang-orang yang telah mendahului kita. Semuanya juga bakal kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah kembali pada Allah, yang dapat kita manfaatkan atau mungkin menjadi mudarat untuk kita cuma amal kita. Bisa menjadi manfaat atau mudarat. Ketika amal itu baik, itulah kebahagiaan, itulah keberuntungan. Sebaliknya naudzubillah, apabila orang membawa perbuatan-perbuatan yang buruk, dosa yang dia lakukan, kemungkaran, kejahatan, pelanggaran-pelanggaran, berbagai macam maksiat, naudzubillah. Ini semuanya kehancuran. Dari dunia saja sudah nampak, sudah nyata. Tapi inilah dunia. Kalau kita nyatakan kita sekarang hidup sudah sangat dekat dengan kiamat. Orang sering bilang dekat dengan kiamat. Rasulullah SAW pernah menggambarkan bukan hanya masa kita, ana wasa'aka hatain, fa asyara ila sababatihi wal usta. Rasulullah pernah menyatakan aku sama kiamat itu bagaikan besar, seperti sementara saja. Lalu diisyaratkan dengan tangan telunjuk dan tangan tengah, jari tengah dan jari telunjuknya. Artinya dekat. Dan menyatakan dekat karena berdampingan, dan itu dekat jarak antara ujung daripada jari itu. Intinya tetap saja. Antara Rasul waktu itu menyatakan beliau dengan kiamat itu dekat. Udah berapa Rasulullah? Udah 14 abad.
Gimana kita? Ya. Kalau sudah Rasulullah itu apa sahabat? Itu dekat. Gimana kita masyarakat Islam rahmatullah? Kalau orang-orang yang berbuat macam-macam perbuatan dari dulu ada. Cuma berganti masa saja. Dari masa ke masa yang berbuat baik itu ada, yang berbuat buruk juga banyak. Ada terus. Memang tapi kali imbangan yang berbuat buruk itu lebih banyak daripada yang berbuat kebaikan. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani pernah menggambarkan perbandingan orang yang masuk surga dan neraka. Kalau salah nyatakan dulu. Ya, waktu itu pernah kumpul semua sama ikhwan, kira-kira 1 dibanding 1000. Dari manusia itu nanti 1000 neraka, 1-nya surga. Dari semua, tapi dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam, ya. Itu bayangin aja. Berarti Masya Allah, ya. Bingung nggak kalau lihat 1000, ada 1. Dari miliaran umat manusia nanti, ya pilihan orang-orang surga. Masya Allah. Makanya itu jangan dibanyakin lagi, yang nggak benar udah banyak berarti. Ya. Karena ini saya bingung, bukan hanya orang-orang biasa yang tampil dengan ilmu agama pun kadang-kadang bukan dia bawa kebaikan untuk umat, cobaan bahkan untuk umat, fitnah untuk umat. Inilah yang lebih berat. Ya, di masa setelahnya Rasul SAW ada orang juga seperti itu. Di masa Rasul SAW yang merusak umat ini ya, dengan mudah mereka inilah. Itulah Rasulnya tu akhwafu alaikum asyaddu min ad-dajjal ulama usul. Yang aku lebih takuti lebih daripada dajjal ulama usul. Kenapa? Lihat aja kehancuran mereka ini menghancurkan umat. Di masa Rasul SAW itu ada seorang namanya Rajal bin Anfuah. Rajal, bukan Dijal, ya. Dijal nanti Rajal bin Anfuah. Seorang dari apa namanya? Dari grupnya Musailamatul Kadzdzab. Apa namanya? Bani Musailamatul Kadzdzab ya. Dari Yamamah, ya, dari Bani Yamamah. Orang Yamamah. Dia waktu wafat dari Yamamah datang pada Rasulullah SAW. Di antaranya Rajal ini termasuk salah satu, dan akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam, duduk sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup lama berada sama Rasul, sampai sempat ditugaskan menjadi penulis Al-Quran. Penulis Al-Quran. Jadi orang hebat ya. Berjalan masa, ya memang apa? Uhud itu mulai terjadi itu banyak pada tahun 9 Hijriah. Jadi setelah proses pembebasan kota Makkah, setelah Hunain semuanya, nah di situ baru dinamakan Sanatul Uhud. Tahun 9 itu banyak sekali yang berdatangan pada Rasulullah. Artinya sudah akhir-akhir juga dari masanya Rasulullah. Itu di antaranya dari Bani Yamamah ini datang. Ya, di situ termasuk Musailamatul Kadzdzab yang datang. Tapi Musailamah nggak mau ketemu. Nah, dia nunggu di tempat onta-ontanya, keledainya apa? Ya, itulah tempat dia memang itu ya. Itu. Jadi waktu orang ketemu sama Rasul, dia nggak mau ketemu, dia minta ngasih persyaratan dulu bagi 2 katanya itu ya. Jadi terlepas dari urusan Musailamah, yang jelas ya, udah ketahuan nih kadzabnya. Ini Rajal bin Anfuah, salah satu dari mereka. Dia duduk di kota Madinah sampai sebagaimana disebutkan dalam sejarah pernah tugas menulis Quran. Hebat kan, luar biasa. Duduk sampai wafatnya Rasulullah SAW. Di masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar, ketika banyak Yamamah banyak yang murtad, orang-orang dari Yamamah banyak murtad, terutama dipimpin oleh Musailamatul Kadzdzab. Sayyidina Abu Bakar mikir, ya biasanya kalau orang daerah, orang daerah itu sendiri yang memasuki mereka, insya Allah lebih mudah untuk mempengaruhi. Biar mereka ini ditarik, bisa berubah. Ya nggak sampai terlalu besar peperangan ini akan banyak makan korban untuk umat Islam tentunya. Dikirimlah Rajal bin Anfuah. Orang yang begitu hebat karena Rajal bin Anfuah sampai ketemu dengan Musailamah, disambut, dihormati, ya, dimuliakan dia, dikasih tempat segalanya, lalu ditawarkan apa saja. Dunia, materi, mau apa? Mau 1 triliun, oh tawarin, ambil. Ya, perhiasan, rumah disiapin, ditawarin, ambil semuanya. Wah, rusak deh agamanya. Ya, rusak. Akhirnya apa dia? Ikut belok kepada Musailamah. Dengan beloknya dengan Musailamatul Kadzdzab, si Rajal ini, gimana pengaruhnya? Yang tadinya orang-orang Yamamah pun tidak begitu simpatik betul sama si Musailamah, ya, ragu untuk menyakitkan ya ini Nabi.
diperkuat oleh si Dajjal. Mereka percaya kenapa? Dajjal orang yang dekat sama Nabi Muhammad SAW. Dajjal inilah yang menyerukan Nabi Muhammad pernah ngomong bahwasanya Musailamah Nabi setelah aku. Dia akhirnya yang ikut kepada Musailamah itu dari Bani Yamamah hampir seluruhnya. Mayoritas ikut semua hampir. Gara-gara ya, kenapa? Dia tahu ini orang alim. Ya, atau orang yang dekat sama Rasul. Ya, anggap orang ulama lah kalau tidak. Inilah fitnahnya orang yang ngerti ulama, kembali orang yang seperti ini dekat sama para ulama. Ya, orang alim. Memang dari dulu dikenal dekat sama orang yang alim, orang yang saleh. Kalau sudah rusak ini asyad minan Dajjal. Lebih rusak daripada Dajjal. Ini di masa itu pernah. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Sudah sering Allah kan kalau diperangin, dihabis-habisin. Itu cerita yang lalu. Dan cerita seperti ini kan terus berlanjut dari masa ke masa. Jadi sampai sekarang ini pun kalau kita lihat ada ulama, ya ulama, masa dibilang rusak ulama? Ya. Tapi yang jelas sudah melenceng. Ya, dari dulu Rasulullah sudah ngomong. Ini juga bagian daripada tanda-tanda as-sa'ah kata itu. Kiamat dekat kata Rasulullah. Gambarnya dari masa Rasul sudah dekat. Ya Allah tambah lagi sekarang ini. Rusak itu ada terus. Nah, ini yang terjadi masyarakat ikhwah rahmatullah. Jadi bagaimana dengan kita? Berarti harus hati-hati banget tambah lagi sekarang. Bukan berarti ketika banyaknya orang-orang atau adanya pengurusan seperti ini, ya kita tidak ada pegangan. Ada masih banyak, masih ada Allah tunjukkan. Kita ada harus pegangan-pegangan kita juga ada. Kita harus kembali kepada yang kita tahu. Setiap manusia itu punya akal, punya otak. Yang mana yang benar dia bisa pilih. Yang benar, yang nggak benar tahu. Ya, Allah sudah kasih tunjuk pada kita. Ini hak, ini batil. Ya, nggak bisa membedakan. Ini orang wafil. Orang wafil nggak bisa membedakan antara hak dan batil. Lalu bagaimana? Inilah Rasulullah SAW kan pernah memberikan petunjuk juga. Ketika ada seseorang datang pada beliau, seorang Arabi Badui, ketika datang, sering dengar hadisnya. Orang ini datang tanya sama Rasulullah, Rasulullah, maka saat ya Rasulullah, kapan kiamat? Kapan kiamat? Rasulullah nggak jawab besok, lusa, Selasa, Kamis, nggak ada. Jangan percaya dulu ada yang nyebarin nanti bakal kiamat dari kota Madinah, dari Masjid Nabawi, dari kuburnya Nabi. Nah itu, Nabi Muhammad juga ngomong kayak gitu ya. Satu orang yang kayak ini juga termasuk dropnya, ya, mana drop Dajjal juga ya, yang ngaco ya. Rasulullah SAW ketika ditanya mata sang, dia nggak jelasin besok. Tapi beliau tanya apa? Nggak perlu, kiamat pasti terjadi. Tapi wa ma'adatalaha, apa yang kita siapin untuk ngadepin kiamat? Jangan tanya kapan terjadinya kiamat, karena dari itu Rasulullah ngomong dekat-dekat, ya berjalan. Kita hidup berapa banyak yang suruh kita ada belum juga ngadepin kiamat kayaknya. Nggak ada yang ada kiamat tuh ya. Kalau kiamat itu sugrah ya. Ada kiamat yang kecil mati itu ya. Kematian itu kiamat juga sebenarnya. Tapi yang kiamat pasti orang nanya tuh kiamat yang hancurnya dunia. Ya, dibayangin gitu kapan? Nah, kira-kira itu pernah nanya kapan kiamatnya? Kira-kira orang yang terakhir yang ngadepin kiamat itu orang yang udah nggak mengucapin Allah lagi udah. Nah, dan alhamdulillah ya. Jadi berapa banyak manusia itu sudah kafir, Allah neraka semua itu ya. Mau tambah lagi udah geser matahari berarti sudah. Intinya gitu. Jadi yang ditanyakan, wa ma adatalah, apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Ya. Ini tanya Rasul. Orang Badui, orang daerah ini, orang itu istilahnya mereka itu Badui ceplos-ceplosan apa adanya. Dia langsung ngomong ma adatul hal kasratus salatin wala siyamin wala sadaqah. Kalau kita malu ngomong kayak anak enggak banyak sholat, ya, memang benar tapi malu ngomongnya ya. Badui ini enggak peduli. Aku enggak siapin banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah enggak ya Rasulullah. Ngomong sama Rasulullah gitu ya. Enggak banyak sholat, enggak banyak puasa, enggak banyak sedekah. Tapi jangan salah tanggapan. Ada orang bilang, oh mungkin kadang-kadang sholat, kadang enggak. Bukan itu maksudnya. Banyak itu artinya ya, yang sunnah-sunnahnya, yang tambahannya. Kalau pokok itu bukan banyak lagi. Pokok kalau nggak ada habis bangkrut. Nanti punya usaha nggak pakai modal habis. Ya. Jadi yang wajib itu modal. Artinya dia itu banyak, cuma yang modal iya tetap. Tapi yang sunat-sunatnya nggak banyak. Nggak banyak sunat puasa, nggak banyak sunat sholat, sedekah juga nggak banyak. Tapi walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi cinta sama Allah sama Rasul itu yang ada pada diri. Masya Allah.
senang sama Allah, senang sama Rasul. Itu yang mendasari hatinya. Rasul jawab, anta ma'aman ahbabta. Masya Allah, engkau bersama yang engkau cintai. Ini Masya Allah, mewujudkan cinta ini ya, untuk yang baik, satu hal yang luar biasa. Tapi coba tanya pada diri kita masing-masing, adakah kita cinta Allah? Adakah kita cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam? Cinta sama orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini perlu kita wujudkan. Wujudkan inilah dengan macam-macam cara. Di antara kita cinta Allah wujudkan dengan banyak-banyak zikrullah. Cinta Rasul dengan banyak sholawat. Ya. Cinta pada orang-orang yang salih dengan mendekat pada mereka. Masyaallah ikhwah rahimakum. Ini sebab-sebab keberuntungan semua. Sama lagi di akhir zaman enggak ada lagi. Enggak banyak yang harus kita cuma punya dasar cinta. Kalau Habib Zain Smith sering menyatakan apa? Ya, di akhir zaman amal intinya ditekankan pada umat ini paling harus kita lakukan ada 3 perkara di antara. Apa? Kasratul istighfar, banyak-banyak istighfar. Kan? Banyak istighfar, ini hubungan kita sama Allah. Kenapa? Karena kita banyak salah, banyak dosa. Istighfar, mohon ampun terus. Dia tidak akhirnya nangis, akhirnya cinta sama Allah bisa. Kasratul salat ala Nabi Mukhtar, banyak-banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga perlu salawat juga. Salawat segala sesuatu. Salawat ini bisa menanamkan cinta, ngampuni dosa, ngangkat derajat semuanya. Wallazi sallallahu alaihi wasallam khalijakum minadh dhulumat ila nur. Dengan salawat itu kita dikeluarin dari kegelapan pada cahaya yang terang benderang. Artinya orang yang banyak salawat, Allah berikan cahaya pada dirinya, pada hatinya, bahkan pada semua anggotanya. Semakin banyak salawat, semakin. Yang ketiga apa? Kasratus sedekah. Lail wan nahar, sedekah siang malam. Walaupun sedikit, setiap hari usahakan sedekah. Ini dianjurkan. Ini juga amal ya, istighfar, sholawat, sedekah. Terutama untuk orang-orang yang berada di akhir zaman. Habis ini dibaca kitabnya ada sini beliau ucapkan juga di majlis. 3 perkara ini penting untuk umat akhir zaman ini. Ada juga yang pernah datang waktu itu sama kita. Ya Habib, gimana kita keadaan seperti ini, umat Islam lemah, nggak ada punya kekuatan, nggak apa-apa ya. Gimana kita ya, benar-benar kayak terpuruk, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, siapa bilang nggak bisa berbuat apa-apa? Kita harus berbuat apa-apa. Ya, menurut kemampuan. Antaranya itu 3 perkara yang tadi. Banyak-banyak istighfar, nggak terjadi cobaan melainkan karena dosa. Banyak-banyak sholawat. Di antaranya sebab kita juga punya terjadi macam-macam cobaan karena hubungan kita sama Nabi terputus. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati. Ya, putus hubungan sama Nabi, tidak patuh sama Rasul. Ini juga sebab nanti datangnya fitnah, bala, cobaan. Atau adzabun alim, lebih lagi, ya. Ini hubungan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga sedekah. Innal bala'a la yatasaddaqu fa innal bala'a la yataqattaha. Sedekahlah, bala enggak akan melampaui sedekah. Ini jadi 3 perkara yang penting. Di antaranya lagi satu lagi jalan. Kita harus banyak-banyak kembali pada Allah dengan doa. Qul la ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Man kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Di akhir surat Furqan Allah SWT enggak bakal peduli sama kita. Karena kita diciptakan cuma untuk taat, untuk patuh, untuk ibadat, untuk ngabdi kepada Allah. Masih enggak juga Allah enggak peduli. Tapi kalau bukan karena masih ada yang berdoa. Doa inilah yang Allah ya sebabkan kita Allah berikan. Dengan doa inilah Allah SWT kan seperti kita sering orang doa ghairul ghadha illa doa. Ya kembali kita doa minta sama Allah. Sekarang ada orang kita enggak punya senjata, ya senjata kita sama Allah. Orang Islam itu ya kembali kita sekarang senjata enggak punya. Ekonomi lemah, utang banyak, segalanya enggak ya, macam-macam enggak ada kekuatan sama sekali ya. Hidupnya susah terus, bingung terus. Lalu gimana? Balik sama Allah. Itu umpama untuk kita atau contoh-contoh bagi umat Islam itu dari dulu udah banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu perang Badar punya apa? Bawa senjata apa? Enggak ada senjata. Tapi semua sahabat pegangan penuh sama Allah. Pegangan penuh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ya dinyatakan kan dalam riwayat mereka waktu itu cuma bawa pedang 6 adanya kan. Ada yang nyatakan 8. Anak panah nyatakan ada 8. Enggak niat perang, tombak ada 2. Enggak banyak-banyak senjata sama sekali. Tameng enggak ada siap perang. Subhanallah.
tahu-tahu dihadapi musuh 1000 tentara dengan perlengkapan senjata. Bayangin gimana kita ngadapinya. Orang 1000 pakai senjata semua, kita cuma 313 nggak pakai senjata. Pakai apa? Pakai batu, habis kita. Ya. Tapi apa? Pegangannya sama Allah. Ketika kembalinya pada Allah, dengan berpegang pada Allah, kembali pada Allah, inilah tidak ada kekuatan yang melebihi dari kekuatan. Tidak ada sama sekali. Semuanya Allah. Semuanya Allah yang atur. Allah SWT dengan mudah kejadian-kejadian berapa tempat orang-orang yang jahat terhadap Islam ingin menghancurkan Islam. Ketika umat Islam pegangan sama Allah, nggak ada apa-apa. Yang penting kembali pada Allah sungguh-sungguh, benar-benar. Ya, kadang-kadang kita kalau udah terjadi apa-apa baru, ya Allah, ya Allah. Nah, sekarang sih tenang, masih maksiat, biasa-biasa aja, ya. Masih liatin HP yang nggak benar, sering masih liatin ini, ya. Masih yang kenapa? Ya lagi tenang rasa. Nanti kalau sudah terjadi apa, bukan numpuk. Setiap saat, apalagi sekarang udah, karena harusnya kita udah kembali semua. Kita mikirin kita, anak keturunan kita, keluarga kita, umat ini pada umumnya. Tak ada jalan lain melainkan balik pada Allah. Hidupkan ajaran Nabi Muhammad. Ini persaudaraan yang kita lakukan salah satu amalia yang baik, yang luar biasa. Ini insya Allah pasti dengan niat kita yang baik diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Rasulullah. Diridhoi oleh para ulama. Tapi Ahmad senang pasti. Ya, kita yang berbuat seperti ini, alhamdulillah. Mungkin kita rangkul. Yang lain-lain juga mungkin sebagian. Waktu itu ada anak-anak juga yang alumni yang mutakhirin yang baru-baru ini. Dia pengen bikin kelompok baru lagi, ngomong sama kita ini, kita mau bikin kelompok. Enggak apa? Ya, mereka nggak dapat undangan. Yang kelompok-kelompok ini kan belum dapat. Kenapa? Memang itu juga belum tahu ya keluar-keluar yang terakhir kan. Ya, banyak yang nggak kenal. Jadi dia mau bikin kelompok baru lagi. Karena bilang enggak, ini nggak boleh. Kalau untuk kelompok ngajar-ngajar di tempat-tempat silakan. Tapi kalau enggak, ya, kalau kelompok tertentu untuk ini, tapi ada kelompok yang, ya, jadi pokok misalnya bergabung. Harusnya nanti lapor. Kalau enggak, ya, dari sini juga mesti di sensus lagi. Banyak yang keluar-keluar tanya sama Abdurrahman, tanya siapa itu, daripada nanti mereka jadi gabungin semua. Biar mereka nggak lari. Biar semuanya satu. Ya, itu dicari yang walaupun mereka udah ya, sama aja, mereka juga ada yang udah keluarga, ada yang sudah macam-macam. Itu kita narik lagi gabungin biar ini. Biar kalau itu adik kita di bawah kita kumpul satu. Itu yang kita perlu tarik. Nah, inilah tugas kita untuk merangkul semuanya. Inilah Islam kita namanya kasih sayang. Ya, itu yang dianjurkan sama adiknya kita sayang. Mereka juga diajarkan untuk menghormati. Jadi ada ikatan terus, ada hubungan terus. Ini ingkar teman. Jadi ya itu. Jadi apa? Semuanya ini pimpinan semuanya biar ingat juga masih banyak. Belum tahu. Karena itu tanya. Mereka juga masih bingung mau nanyanya sama siapa kali. Ya, karena dia nggak tahu siapa ketuanya, siapa pemimpinnya belum tahu. Nah jadi di situ ya kita tanya. Ya, kita juga menekankan mereka kalau ada perlu mereka juga ya menghubungi nanti. Nah, biar insya Allah ya lebih baik lagi, lebih manfaat lagi, lebih ya berkah lagi. Hadza ma aqul lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.